Pemilihan umum merupakan momen penting bagi tanah air, namun pemilu juga rentan terhadap penyebaran hoax yang dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Ruang digital yang kondusif merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang damai bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa era digital membantu kita untuk menerima dan membagikan informasi dengan cepat dan mudah. Bagaimana dengan berita palsu yang kerap bertebaran di berbagai platform media? Selama triwulan pertama tahun 2023, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi 425 isu hoax yang beredar di website dan platform digital. Pada Januari 2023, tim AIS Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo menemukan 147 isu hoax. Pada bulan Februari, terdapat 117 isu hoax dan 161 isu hoax pada bulan Maret. Isu hoax yang ditemukan juga beragam, mulai dari isu kesehatan, pemerintahan, penipuan, politik, internasional, pencemaran nama baik, hingga mitos. Pratama Persada, pakar keamanan siber, mengatakan semakin banyak pengguna internet, semakin mudah juga berita palsu disebarkan. Ia menambahkan, hoax marak terjadi ketika memasuki event tertentu untuk memancing kegaduhan. Pemilihan umum menjadi salah satu event besar yang memicu beredarnya berita palsu. Kalau kita lihat gitu, sebenarnya banyak sekali penyebaran berita hoax yang terjadi itu memang ditujukan antara lain adalah untuk mempengaruhi opini publik begitu. Mereka membuat desain informasi yang seolah-olah terlihat informasi nyata, kemudian disertai dengan beberapa fakta gitu, bukti yang sebenarnya juga itu tidak benar begitu. Yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi opini publik gitu. Pemilihan umum adalah salah satu momen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penting untuk melawan hoax untuk mewujudkan pemilu yang damai. Mempersiapkan ruang digital yang kondusif menjelang pemilihan umum serentak 2024 merupakan cara yang dapat dilakukan. Menurut Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, puncak dari penyebaran hoax politik kerap terjadi 1 bulan sebelum pencoblosan. Maka dari itu, ada 3 lapisan yang akan dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mencapai pemilu damai. Pertama dengan peralatan, dengan mesin yang kita sebut AIS, Automatic Identification System. Jadi mesin ini bekerja secara otomatis mencari konten-konten negatif termasuk hoax politik tadi. Jadi dia bekerja 24 jam tiada henti begitu ya. Jadi begitu dia menemukan hoax dia akan catat kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang kedua melalui cyber patrol. Jadi kita punya patroli siber, ya ini manusia ini terdiri dari 3 shift, bekerja 24 jam memelototi media sosial, ruang digital. Kalau menemukan hoax politik akan dicatat begitu kan. Nah yang ketiga laporan masyarakat. Jadi masyarakat bila menemukan hoax politik di media sosial bisa melapor ke aduankonten.id. Nah setelah kita identifikasi hoax-hoax itu, maka kita kemudian minta platform untuk men-take down. Kalau dia berupa konten di media sosial, Kominfo tidak bisa melakukan take down langsung, jadi harus meminta take down ke platform. Tapi kalau dia berupa website, ya misalnya website peserta pemilu dan menyebarkan hoax, kita bisa lakukan pemblokiran langsung ke websitenya itu. Nah, jadi 3 mekanisme itulah yang kita lakukan begitu. Dan kita dalam menjalankan ketiga mekanisme itu, kita bekerja sama dengan Bawaslu. Ada Memorandum of Understanding, MOU antara Kominfo dengan Bawaslu. Kenapa kita harus bikin MOU? Ya karena di dalam pemilu itu ada 3 jenis kampanye, ada kampanye positif campaign, ini isinya pokoknya saya yang paling hebat lah kira-kira itu, partai saya yang paling hebat, kandidat saya yang paling hebat begitu. Nah yang kedua negatif campaign, ini biasanya menyerang lawan politik. Setelah hoax teridentifikasi, Kominfo akan meminta platform media untuk menurunkan berita palsu tersebut. Penyebar hoax juga bisa terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara.
Selain upaya yang telah dilakukan Kominfo, masyarakat diimbau untuk selalu mengecek informasi yang beredar di media sosial agar tidak termakan berita palsu.